Tribuners, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Ya, ini hari pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 2000. Ini jadi pertanyaan juga nih. 2023, 78 kalau nggak salah. Ya, 78. Ya, baik, di sepanjang jalan sudah mulai terlihat kemeriahan terkait kemerdekaan, ada penjualan bendera gitu ya, Kak ya. Pernik untuk perayaan 17 Agustus dari mulai bendera semuanya bernuansa merah putih tentu ya, ada bendera-bendera kecil, ada bendera besar. Dan orang juga banyak yang sudah berlakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan ya, Kak ya. Iya, dan kita mengharapkan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-78 ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, baik Kak Eti dan Tribuners, ini kita sudah menyiapkan 3 berita untuk kita tampilkan nanti yang akan disertai dengan dialog interaktif dengan reporter Tribun Medan. Nah, baik, yang pertama adalah seorang pria di Serdang Bedagai nyaris menjadi sasaran amukan warga usai berusaha melakukan aksi ruda paksa terhadap N usia 15 tahun di dalam rumahnya di Desa Pon, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai, hari Senin 31 Juli 2023. Peristiwa itu diketahui bermula ketika pelaku bernama Fadli menyelinap masuk ke rumah korban yang saat itu sedang seorang diri di rumahnya. Tetangga korban yang bernama Ramini mengatakan sekitar pukul 16 dia melihat pelaku mendatangi rumah korban menggunakan sepeda motor. Tak menunggu lama, Ramini yang duduk bersama suaminya mendengar suara ribut-ribut dan teriakan minta tolong. Setelah itu korban berlari dari dalam rumah dalam kondisi ketakutan lalu jatuh pingsan di depannya. Rumini mengatakan pelaku berusaha meruda paksa korban yang saat itu sedang berada di dapur. Pelaku mencekik korban lalu menggerayangi tubuhnya. Korban sentak terkejut dan ketakutan lalu berteriak. Namun pelaku berusaha memegangi sambil terus melakukan pelecehan. Beruntung saat itu korban berhasil melepaskan diri dan meminta pertolongan. Warga yang mendengar kejadian itu langsung mendatangi rumah korban. Sementara itu pelaku yang berada di dalam rumah korban menjadi sasaran amukan warga. Nah, atas perbuatannya pelaku sudah dibawa ke kantor polisi. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya masih trauma tuh. Masih trauma ya? Masih trauma. Masih nangis aja dia. Traumanya seperti apa, Bu, yang dialami korban? Nangis. Terkadang dia tuh mungkin teringat gitu kan, nangis. Nangis gitulah dia. Apa kayak nangis lah gitu, jerit dia. Semalam dia nggak mau dibawa masuk ke rumahnya. Karena kejadian di situ kan. Makanya bawa kemari, dia diajakin pulang dia nggak mau. Udah malam, barulah dia mau pulang. Bu, semalam setelah pelaku diamankan itu dibawa warga kemana, Bu? Ke polisi. Diserahkan ke polisi ya? Iya. Apa? Orangnya baik, anaknya baik, baik. Nggak pernah keluar, sangat baik. Sholatnya pun rajin, ibadahnya rajin. Itu baik anaknya. Artinya korban ini tidak kenal ya sama pelaku ya, memang ya? Tidak saling mengenal ya? Hanya dari kena orang tuanya aja. Iya. Makanya orang ibu juga nggak curiga awalnya ya? Enggak, iya. Ya, itu tadi ya terkait dengan kasus percobaan ruda paksa terhadap seorang anak berusia 15 tahun. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan reporter yang ada di Serdang dengan Anugrah Nasution. Halo, selamat sore Kak Eti dan Bang Kruli. Ya, selamat sore Anugrah. Ini bisa diceritakan kembali Anugrah seperti apa kejadiannya sehingga sampai pelaku ini ya jadi bulan-bulanan, dan mungkin bisa diceritakan juga apa selanjutnya yang langkah hukum apa yang dilakukan oleh pihak korban terhadap kasus ini. Baik, semalam itu terjadi percobaan pemerkosaan sebenarnya terhadap korban yang berinisial N. 15 tahun, dia merupakan seorang siswa ya di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, peristiwa itu sendiri kayak terjadi pada hari Senin semalam sekitar pukul 4 sore, yang kejadian itu terjadi atau berlangsung di rumah korban, yaitu yang ada di Dusun 1
Desa Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Sedang Bedagai. Nah, peristiwa itu bermula ketika Fadli ini 20 tahun dia mendatangi rumah korban yang saat itu seorang diri. Nah, jadi memang Fadli ini adalah dulunya pernah bekerja di sebuah toko emas yang dimana ibu dari korban ini juga bekerja di sana. Namun memang di situ pertemuannya memang berdasarkan keterangan dari keluarga dan juga tetangga tadi menyatakan kalau si pelaku ini memang pernah beberapa kali ya ke rumah si korban ini karena memang kenal dengan orang tuanya yang pada saat itu kerja di toko emas. Namun sejak beberapa bulan terakhir tidak ada komunikasi antara orang tuanya dengan juga pelaku. Namun pelaku pada saat itu semalam tiba-tiba datang ya, tiba-tiba nongol dan kemudian mendatangi rumah korban yang saat itu korban lagi seorang diri ya, lagi di rumah sendirian dan kemudian dia datang mengetuk pintu karena tidak curiga begitu korban ini membukakan pintu gitu karena sudah pernah ke rumahnya kan. Kemudian setelah itu dia dipersilakan masuk dan setelah si korban ini ke dapur begitu. Menurut dari keterangan orang tuanya ingin mempersiapkan teh ya untuk si pelaku, namun si pelaku ini mengikuti dari belakang kemudian melakukan percobaan pemerkosaan dengan mencekik kemudian ingin berbuat hal yang tak senonoh kepada korban. Sempat juga pelaku ini menggeranyangin ya tubuh korban hingga korban akhirnya ketakutan berteriak dan minta tolong kepada warga sekitar. Begitu Kak Yuti. Ya, untuk sementara ini bagaimana kondisi korban Anugrah, bisa diceritakan? Nah, sejauh ini korban masih sangat trauma begitu berdasarkan dari keterangan orang yang pertama kali menyelamatkan dia, begitu juga dengan orang tuanya tadi yang kita datangin ke rumahnya. Sampai sejauh ini korban masih belum bersekolah ya, karena memang masih sangat takut, masih sangat trauma dan terus menangis begitu karena memang si korban ini diketahui adalah orang yang cukup tertutup, tidak pernah keluar rumah dan jarang bergaul, dan memang dia setiap harinya setelah pulang sekolah itu biasanya di rumah setiap hari, sehingga pada saat kejadian juga dia berada di rumah sendiri. Dan hari ini memang dia masih menjalani perawatan. Tadi ada waktu kita ke rumahnya dia masih dikusuk begitu dan akan menjalani terapi untuk memulihkan psikisnya yang saat ini masih terganggu akibat peristiwa yang dialami semalam begitu Kak. Kalau untuk pelaku sendiri Anugrah, apakah memang warga di sekitar situ mengenal sang pelaku ini? Nah baik, jadi memang pelaku warga di sana juga artinya di desa sebelah di Kecamatan Sebamban. Jadi ini Fadli ini memang kenal dengan orang tua korban ya, karena orang tua korban itu kerja di sebuah toko emas yang pada beberapa tahun lalu itu bekerja, si Fadli juga pekerja situ atau pelaku bekerja di toko emas tersebut. Namun sejak 1 tahun terakhir dia kemudian pelaku dikatakan merantau dan sudah tidak pernah komunikasi. Namun waktu masih bekerja di toko emas itu dia memang beberapa kali datang ke rumah korban begitu ya untuk menemui ibunya begitu. Namun semalam memang itu adalah yang pertama kalinya sejak hampir 1 tahun Fadli itu nggak pernah ke rumahnya, dan ketika datang itu melakukan tindakan yang senonoh terhadap korban. Dan semalam memang korban sempat berlari ya dari dalam rumah ke keluar begitu meminta tolong hingga terjatuh dan sampai pingsan di hadapan beberapa warga, dan itu yang membuat semalam warga datang ke rumah korban dan pelaku pada saat itu masih di dalam rumah korban ya, belum berhasil keluar. Kemudian warga semalam sempat kesal terhadap dia karena dia pelaku ini sempat melawan warga begitu dengan tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan
kalau dia juga manusia dan tidak harus dipukul begitu. Jadi hal itu yang semalam membuat warga hampir marah. Namun beruntung semalam memang ada kepala desa dan juga ada sejumlah tokoh masyarakat yang ada di sana sehingga pelaku tidak dipukulin begitu sampai babak belur. Tapi begitu Kak Iti. Anugrah, apakah ada keterangan dari orang tua korban sebagai orang yang mengenal sang pelaku itu? Bagaimana sebetulnya keseharian pelaku itu gitu, dari perilakunya memang ada kelainan atau biasa-biasa saja sebetulnya, atau tidak disangka lah pelaku mampu melakukan hal seperti itu. Nah iya, memang tadi ibu korban juga tadi bersama orang tuanya, ayahnya itu memang tadi tidak bekerja dan mereka masih fokus untuk mengatasi persoalan ini. Dengan kondisi anaknya juga yang masih trauma. Jadi tadi bertanya kepada ibunya, memang ibunya sendiri tidak menyangka ya, karena memang sudah tidak pernah komunikasi lagi sejak hampir 1 tahun. Kemudian tiba-tiba ternyata pelaku ini datang ke rumahnya untuk melakukan tindakan yang tak sepantasnya terhadap anaknya. Tadi ibunya mengatakan tidak hanya mengenal sekilas ya sama Fadli ini, karena dia memang pernah bekerja di toko emas saja, namun dia tidak mengenal secara pribadi. Namun dia juga tidak menyangka Fadli ini bisa melakukan tindakan yang terhadap anaknya, ya ini ingin melakukan ruda paksa terhadap anak sulungnya, begitu Kak Iti. Iya, kalau untuk langkah hukum sendiri, Anugrah, kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Keterangan dari pihak kepolisian bagaimana? Nah, sampai sejauh ini memang si pelaku ini sudah ditahan ya. Semalam untuk menghindari amukan massa memang warga bersama kepala desa itu kemudian menyerahkan si pelaku Fadli ini ke Polsek Firdaus, kemudian untuk ditindaklanjuti. Dan hari ini memang sampai sejauh ini tadi pelaku masih ditahan di rumah tahanan Polsek Firdaus terkait tindakannya. Namun tadi ada informasi yang menyebutkan kalau ada upaya ingin berdamai ya antara pelaku dengan orang tua korban. Namun sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut apakah perdamaian itu akan terjadi atau kasus ini akan terus dilanjutkan ke proses hukum, begitu Kak Titi. Iya. Kalau dari keterangan polisi sendiri, apakah memang ada peluang-peluang untuk perdamaian? Karena ini kan sangat rentan juga ya. Betul. Ini berbahaya bisa ya, berulang kali terjadi. Tidak ada sanksi yang bisa membuat dia jerah, nanti jangan-jangan terjadi lagi ke korban berikutnya. Anugrah. Nah baik, tadi memang ada informasi yang seperti itu Kak. Sejak tadi kita masih menunggu sampai sore ini, katanya ada upaya yang dilakukan baik dari keluarga pelaku ini yang menawarkan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tadi memang ada pertemuan antara keluarga, kemudian ada kepala desa dan kadusnya di sana untuk membicarakan persoalan perdamaian ini. Namun sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut apakah perdamaian itu jadi ditempuh oleh korban dan pelaku. Tapi tadi Kanit Reskrim Polsek Firdaus itu menyampaikan kalau memang ada pertemuan itu dan terkait pembahasan upaya perdamaian yang disampaikan oleh keluarga pelaku, begitu Pak. Tapi kalau sampai tercapai ke perdamaian itu, ini kan sesuatu yang betul-betul tidak adil ya, karena kita tahu korban tadi ya diceritakan oleh ibu bagaimana korban mengalami trauma sampai menangis tidak bisa berhenti. Setiap teringat kejadian dia kembali menangis, mengingat menangis itu kan sesuatu yang sangat membuat trauma, dan saya pikir itu tidak fair ya kalau didamai kemudian tidak ada sanksi apapun untuk pelaku, begitu kira-kira Anugrah. Benar. Atau mungkin ada dari pihak-pihak pemerhati anak, aktivis anak di dan pemberdayaan perempuan mungkin di lingkungan Serdang Bedagai yang bisa memberikan komentar terkait hal ini, Anugrah. Ya baik, memang jika dilakukan perdamaian ini memang cukup tidak adil ya, apalagi memang korban ini masih sekolah, anak di bawah umur, dan itu tadi yang coba kita sampaikan tadi juga ke kepolisian, namun kepolisian menyatakan belum terjadi kesepakatan, hanya ada upaya yang dilakukan, upaya yang dilakukan. Mungkin nanti kalau ini kasusnya berujung damai, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti kayak tidak mentrulik. Oke, baik.
Truli ada lagi? Udah cukup Sepertinya itu saja. boleh. Mudah-mudahan ini ya. Artinya sekarang tersangka ini sudah ditahan ya di kantor polisi. Ya, masih ditahan Bang di Polsek Firdaus. Siap, baik. Ya, kita berharap ini proses hukum berlanjut ya. Iya, betul sekali. Oke, Ya. Anugrah, terima kasih untuk laporannya. Ya, oke. Anugrah, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan berlanjut ke berita Kedua, berikutnya. masih berita peristiwa ya. Ya, kali ini berita terkait dengan kapal motor Lintang Timur Sumatera yang mengalami kebocoran hingga tenggelam di Selat Malaka. Dalam video amatir yang diterima Tribun Medan, terlihat beberapa barang ikut mengapung sesaat kapal hendak tenggelam. Dalam video tersebut terlihat banyak awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan cara menggunakan pelampung dan juga berdiri di atas kapal sebelum tenggelam. Beruntungnya kapal nelayan yang melintas melihat kejadian tersebut dan langsung mengevakuasi 11 orang ABK dari kapal KM Lintang Timur Sumatera. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Sahrijal, mengaku saat ini 11 ABK tersebut dalam keadaan sehat dan selamat. Bahkan menurut penuturan, saat ini 11 ABK tersebut sudah berhasil diselamatkan dan berada di Penipahan Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan Safrizal, dari Panapahan menuju Teluk Kota Tanjung Balai, para 11 orang ABK ini akan dibawa menggunakan jalur darat. Ya, ini terkait informasi berita ini ya, tenggelamnya kapal kargo yang menuju Port Klang Malaysia nih, kalau nggak salah ini ya. Baik, Tribuners, kita saksikan videonya berikut ini dan sesudah itu kita akan menerima laporan dari reporter kita yang ada di ini membentur benda asing sehingga mengakibatkan kapal bocor dan tenggelam. Kru diinformasikan yang kami dapat dari ejen bahwa krunya 11 orang selamat dan sementara menuju ke Tanjung Balai Sangga. Ya, jadi seperti itu. Untuk evakuasi sendiri Pak, informasi yang kita dapat Pak, para ABK ini Pak dibawa dengan apa Pak? Oleh kapal apa Pak? Kapal nelayan atau apa Pak? Kapal nelayan. Pak, informasi terkait arus Pak atau cuaca Pak, apakah ada pengaruh Pak? Ya, pengaruh tentu pengaruh karena yang dibawa arus kan tuh berbagai macam barang, benda. Jadi salah satu benda asing itu ya terbentur oleh kapal. Pak, kapal ini Pak, kapal jenis apa Pak? Apakah pembawa kargo atau ikan Pak? Kapal kargo. Kapal kargo, General Kargo ya dari Tanjung Balai ini bawa hasil bumi. Kemarin muatan terakhir apa? Pisang dibawa ke Port Klang Malaysia. Dan kapal ini rutin 6 bulan terakhir Pak Willy ya. 6 bulan terakhir rutin membawa muatan itu. Jadi berangkat hari ini, besok sampai, perkiraan perjalanan itu 12 jam. 12 jam itu maksudnya mesti sampai. Ya, itu tadi informasi terkait tenggelamnya kapal KM Lintang Timur. Dan saat ini kita terhubung dengan rekan reporter kita yang ada di Tanjung Balai dengan Alif Al-Kadri. Halo Alif. Halo Kak Edi, halo Bang Truli, selamat sore Medan. Iya, selamat sore Alif. Gimana Alif berita tentang tenggelamnya kapal KM Lintang Timur ya namanya ya? Bisa diceritakan Alif? Ya, terima kasih Kak Edi. Kejadian ini sebenarnya terjadi semalam ya, pagi Senin 31 Juli 2023, di mana kapal kargo jenis General Cargo yang memuat hasil bumi berupa buah pisang tenggelam di Selat Malaka, gitu kan. Nah, kapal ini dikabarkan berangkat pada Minggu 30 Juli 2023. Namun pada Senin pagi, sesaat sampai di Selat Malaka, dikarenakan cuaca buruk, kapal tersebut menghantam benda asing sehingga lambung kapal tersebut bocor Kak dan mengalami tenggelam gitu Kak. Nah, untuk saat ini informasi yang kami dapat 11 ABK tersebut yang berada dalam kapal dalam keadaan selamat dan juga menuju kota Tanjung Balai Kak, gitu Kak. Ya, nah
apakah ada korban gitu ya? Mungkin perlu diupdate lagi gitu. Ya, untuk informasi kan memang saat ini korban tidak ada Bang. Namun tadi saya dapat informasi terakhir, para ABK ini sempat dibawa dengan jalur darat dan terjadi ada kecelakaan di Rantau Perapat Bang, gitu Bang. Namun informasi tersebut masih simpang siur, belum dapat dipastikan Bang, karena pihak para ABK ini juga belum bisa dihubungi gitu Bang. Oh, jadi sampai saat ini ABK belum bisa dihubungi? Gimana Kak? Boleh diulangi Kak, putus suaranya Kak. Sampai saat ini ABK belum ada yang bisa dihubungi? Iya Kak, sampai saat ini belum ada. Tadi terakhir saya pihak perusahaan saya konfirmasi Kak, mereka mengatakan memang informasi kecelakaan tersebut benar adanya, namun belum tahu ini apa kejadiannya menghantam kontra dengan apa gitu Kak. Namun kejadian tersebut benar terjadi gitu Kak. Ya, tapi dari keterangan dari pihak terkait otoritas sendiri, Alif, apakah ada sesuatu yang menyalahi prosedur terkait dengan pelayaran? Mungkin ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau bagaimana terkait keselamatan pelayaran, Alif? Ya, untuk otoritas pelabuhan sendiri Kak, semalam saya sudah konfirmasi mengaku sebenarnya kapal ini sudah standar SOP sudah terpenuhi Kak. Namun memang karena efek cuaca yang berubah dari Indonesia ke Malaysia Kak, sehingga mengakibatkan kapal ini terhantam oleh benda asing tadi Kak gitu. Dan juga informasi sedikit Kak, kapal ini sebenarnya kapal lama Kak, namun baru dioperasikan selama 6 bulan terakhir gitu Kak. Makanya sehingga diduga kapal ini rentan terjadinya hal yang tidak diinginkan Kak gitu Kak. Ya, kalau dari informasinya kapal berangkat hari Minggu ya? Kemudian ya Kak, kapal berangkat dari Tanjung Balai menuju Malaysia dengan membawa hasil bumi buah pisang gitu Kak. Apakah bisa diketahui Alif kira-kira berapa mil jaraknya dari pelabuhan Teluk Nibung ini ya ke tempat kejadian itu? Ya, untuk kalau misalnya dari kapal penumpang itu Kak sekitar 12 jam Kak. Namun melalui kapal kargo ini kan termasuk lumayan cepat Kak. Karena kapal ini sekitar 9 knot. Itu bisa menempuh 10 jam Kak perjalanan dari Tanjung Balai ke Malaysia Kak. Ke Malaysia. Ini masih di perairan Indonesia atau perairan Malaysia, Alif? Ya, untuk kejadian ini Kak masih di wilayah Indonesia, tepatnya di Selat Malaka, di Provinsi Riau Kak, Kepri gitu Kak. Gitu ya. Iya. Nah, ini apakah ini apa? Jadi apa yang sudah dilakukan ini ya, tindakan lebih lanjut ya untuk melakukan penanganan terhadap ini peristiwa kecelakaan ini? Ya, KSOP sendiri Bang mengaku saat ini lebih memperketat adanya SOP keselamatan kapal gitu, seperti pelampung, juga kesehatan kapal, kemudian bahan baku yang digunakan kapalnya apakah ada keretakan atau bagaimana Bang. Itu lebih diperketat lagi, dan juga KSOP sudah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan kargo untuk lebih memperhatikan kapalnya gitu Bang, agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini Bang gitu Bang. Oke. Baik, itu aja Alif, terima kasih atas laporannya. Mudah-mudahan bisa ditangani lebih lanjut ya peristiwa ini ya. Segera korban bisa sebetulnya kalaupun tidak ada, tidak ya, tapi belum hadir secara langsung belum pulang lah ya. Iya. Semoga bisa cepat pulang dalam keadaan kondisi betul selamat. Sekali. Tapi kalau kapal sudah tidak bisa diselamatkan lagi sepertinya. Ya. Baik, terima kasih Alif. Sampai bertemu kembali dan selamat bertugas. Ya, terima kasih Bang Truli, terima kasih Kak Eti, selamat sore Medan. Ya, baik Kak Eti dan seluruh Tribuners semuanya, saat ini kita berlanjut ke berita terakhir atau berita ketiga, yaitu terkait dari Semarak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, ini laporan dari penjual bendera musiman yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Azi seorang pedagang mengaku omset penjualannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dikatakan Azi, ia telah berjualan sejak 25 Juli 2013. Namun sejak saat 2023. 2023. Namun sejak saat itu penjualan bendera tak menunjukkan adanya peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di tanggal yang sama, katanya penjualan bendera miliknya cukup menurun drastis. Dia menuturkan, biasanya sebelum memasuki bulan Juli masyarakat Kota Medan sudah sibuk mencari bendera. Namun tahun ini sangat sedikit yang membeli bendera milik Aji. Adapun pembeli bendera milik Aji berasal dari masyarakat, perusahaan ataupun organisasi dari berbagai daerah.
Sementara itu Mirna, pembeli bendera, mengatakan tahun ini dirinya membeli 3 jenis bendera untuk mendekorasi mini soccer miliknya. Mirna mengaku setiap tahunnya memang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendekorasi mini soccer tempat dan usaha miliknya. Iya, kalau dari ceritanya tadi katanya warga tidak mencari bendera. Kakak tahu warga mencari apa sekarang? Mencari STB. Set-top box ya, karena tayangan sudah mulai berpasir-pasir ya. Khususnya di khususnya di Kota Medan dan 5 kabupaten lain ya. Baik, untuk melihat seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Boleh diceritain nggak di sejak kapan nih di tahun ini kita mulai jualan bendera? Oh, dari bulan 7 tanggal tanggal 25 kan? 5 Juli kita udah berjualan. Kita sendiri ya? Iya, sendiri lah. Udah berapa tahun kita jual ini, Bang? Wah, udah lama gua. Dari sekitar 15 tahun ya. Apa memang ini di sendiri yang itu tuh bagaimana nih, Bang? Ambil dari orang? Enggak, dari orang rumah sendiri ya. Buat potong jauh-jauh hari, buat mana yang suka. Nah, baru nanti sekarang ini ya tinggal sisanya ya. Apa yang kurang dikerjakan lagi. Jadi dari bulan berapa nih kita untuk menjahit? Dari bulan 3 kita udah mulai jahit ya, Bang? Iya, udah mulai lah. Tahun ini kita selain bendera apa lagi nih, Bang? Ya, menangnya lagi itu bulu-bulu, bandit. Kalau kerjanya pesanan aja, ada yang pesanan atau enggak? Enggak. Maksudnya ada pesan atau kita cuma dagangan? Kalau orang pesan diterima juga, Pak. Kalau kerjanya pesanan aja, ada yang pesanan atau enggak? Enggak. Ya, itu tadi keluhan para pedagang bendera dan pernak-pernik 17 Agustus ya. Untuk laporan siapa yang akan menyampaikannya, Truli? Oh iya, laporannya itu dari Diana. Selamat sore, Diana. Suaranya belum terdengar. Ya, selamat sore Kak Eti dan juga Bang Truli di studio. Iya, baik. Nah, untuk penjualan ini ya, pernak-pernik gitu ada menurut pengakuan si penjual tuh sudah berapa stok ya yang berhasil dia jual ya? Perkiraan saja gitu. Mungkin sejak dari pertama kali berjualan di tanggal 23 hingga hari ini. Untuk penjualannya sendiri, di penjual sendiri Bang Haji tadi mengatakan bahwasannya penjualannya sangat drastis, turun drastis dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya sampai dengan kemarin, itu untuk penjualan umbul-umbul masih hanya terjual dua buah umbul-umbul, kemudian juga untuk benderanya sekitar 16 bendera, Bang. 16 bendera ini masih sedikit sebenarnya ya. Sedikit ya kalau dilihat dari pergerakannya. Kalau dari pengamatan Diana sendiri, kira-kira bagaimana antusias dari para pelintas yang ada di sekitar jalan tersebut terhadap? Jadi sesuai amatan saya juga tadi di lapangan kemarin, untuk dari penjualan sepanjang jalan di depan makam pahlawan itu tidak ada yang berhenti. Sepengetahuan saya tidak ada yang berhenti. Hanya 1 atau 2 orang saja yang berhenti, Kak, gitu. Jadi untuk antusias sendiri menurut saya dari sekitar jam 1 sampai jam 3 sore saya di situ bersama fotografer kita juga, tidak ada pembeli yang menawar atau membeli dari jualan Bang Haji ini. Namun ketika kami ingin berpulang baru ada 1 orang, si Mirna tadi, yang membeli untuk mendekor mini sukernya. Diana, ini kalau Bang Haji ini ya, kira-kira berapa modal yang dia siapkan setiap kali musim? Ini kan pedagang musiman. Berapa banyak modal yang dia siapkan untuk menstok barang-barang bendera ini, Diana? Untuk stok penjualan di tahun ini sebenarnya dia sudah menyiapkan dari bulan Maret 2003 tahun ini ya, Kak.
Cuman untuk jumlah dan itunya modalnya dia tidak menyebutkan karena memang ada bahan dari tahun lalu yang juga belum laku seperti itu. Ya, biasanya dia bagaimana kalau misalnya ada barang-barang yang tidak laku, tidak sesuai dengan harapan, apa antisipasi yang dia lakukan? Kalau misalnya tidak laku, biasanya dia menjual dengan harga murah. Misalnya ada masyarakat yang membeli dengan jumlah yang banyak, misalnya 16 atau 15 buah bendera, dia menjual dengan harga murah, supaya benderanya itu terjual gitu. Jadi nggak ambil untung lagi gitu. Untuk barang sendiri dia stoknya biasanya dari mana? Apakah produk lokal dari Medan sekitarnya atau dari luar daerah? Untuk produknya sendiri, kalau Bang Haji ini dia bersama istrinya menjahit sendiri Kak di rumahnya. Jadi udah selama 15 tahun ini dia menjahit sendiri di rumahnya yang berada di Jalan Mandala bersama sang istri. Jadi sebelum menjelang Agustus 17 Agustus ini dia 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya udah menjahit gitu. Udah menstok banyak-banyak berarti ya, luar biasa ya Bang Haji ini ya. Iya. Karena sudah dari 4 bulan sebelumnya, kayak ini kan dia udah menjahit dari bulan Maret, udah mempersiapkan bahannya juga dari Februari. Jadi untuk Agustus ini dia sudah menyiapkan 3-4 bulan sebelumnya seperti itu Pak. Iya. Kalau untuk jenisnya sendiri apa Diana kira-kira mungkin pengamatan Diana juga barangkali atau barangkali informasi juga dari Bang Haji ini apa-apa saja yang dijual? Kalau yang dijual oleh Bang Haji ini mulai dari bendera kecil yang biasa kita untuk di motor itu dengan harga Rp2.000 sampai dengan ombul-ombul, kemudian juga ada bendera biasa. Kemudian Bang Haji ini juga menerima custom. Jadi kalau pembeli yang mau nempah gitu dengan bentuk dan sesuai dengan pembeli, dia juga menerima tempahan itu Kak. Iya, biasanya dari sekian banyak pernak-pernik ini yang best seller paling banyak terjual apa? Gimana Kak? Dari sekian banyak jenis pernak-pernik yang dijual, kira-kira yang paling best seller, yang paling laku terjual itu apa jenisnya? Yang paling laku itu bendera biasa Kak, bendera merah putih yang segi panjang itu yang paling ramai. Kalau untuk ombul-ombul tadi seperti yang saya katakan hanya terjual 1-2 saja pada saat itu. Nih, untuk harga paling mahal kira-kira jenis apa Diana dan berapa dibanderol harganya? Gimana Kak? Untuk apa tadi? Untuk yang paling mahal itu apa? Bendera yang seperti apa ya? Sama harganya. Iya, maaf sebelumnya agak putus-putus Kak. Ya. Untuk yang paling mahal itu umbul-umbul itu di ukuran 6 meter dengan harga Rp350.000. Jadi itu juga kata Bang Haji sendiri bisa dinegosiasi karena mungkin dia melihat peluang usaha tahun ini tidak begitu bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Iya. Biasanya kalau yang membeli umbul-umbul itu dari pihak mana? Apakah corporate, perusahaan atau pribadi rasanya nggak mungkin ya Trul ya? Iya. Biasanya dari mana? Biasanya kalau umbul-umbul sendiri biasanya dari perusahaan yang mau mendekorasi kantor atau seperti restoran yang juga ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke lah ya. Kalau rumah nggak mungkin ya pegang umbul ya Trul. Terlalu heboh. Baik, ada lagi Trul? Cukup itu saja. Terima kasih Diana untuk laporannya. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya Truli, jadi itu ya keluh kesah ya para pedagang. Tapi memang sepertinya ya yang saya rasakan akhir-akhir ini ekonomi memang kurang cukup baik ya. Betul sekali. Mungkin ada masih masih berat ya. Masih berat. Barangkali efek dari anak-anak masuk sekolah itu biasanya memang begitu ya. Kalau ada anak masuk sekolah, tapi 17 Agustus kan memang masih lama ya. Selalu setelah anak masuk sekolah ya. Iya. Tahun ajaran baru kan. Tahun ajaran baru tanggal 17 sudah masuk, 17 Juli. Iya, maksud saya biasanya kan kalau di tahun ajaran baru para orang tua akan mengerem pengeluaran. Betul. Karena akan memprioritaskan untuk kos-kos biaya pendidikan ya. Iya. Jadi ya yang namanya kebutuhan-kebutuhan di luar yang pokok itu akan dikurangi. Dikurangi, betul sekali Kak. Tapi ya semoga saja ini masih awal Agustus, masih tanggal 1. Semoga masih banyak waktu. Masih ada waktu kira-kira 2 minggu lebih lagi. Semoga ini nanti akan memberikan efek positif ya bagi pedagang bendera supaya kita juga
kalau semakin banyak terjual bendera dan dekorasi untuk 17 Agustus, artinya perayaan akan semakin meriah tentunya ya Trul ya. Betul sekali. Dan kepada masyarakat mungkin sekarang bisa dihimbau untuk secepatnya mengkoleksi perlengkapan perayaan 17 Agustus, karena ya selain meramaikan perayaan 17 Agustus, di sisi lain juga kita akan membantu para pelaku UMKM ya untuk Betul menjual sekali, produk, iya. gitu. Oke, baik Tribuners dan Truli, kita sepertinya undur diri, sudah cukup, sudah menghadirkan 3 berita waktunya, yang hits. iya, yang pasti informasi ini kami harapkan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Dan tentu saja kami akan hadir kembali program Selamat Sore Medan setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat setiap hari kecuali akhir pekan. Dan kita sendiri juga akan hadir insya Allah di pekan depan, harinya belum tahu, tunggu kata Pak Produser. Saya Tiwayuni undur diri. Dan saya Truli Okto. Sampai jumpa kembali, selamat sore, bye-bye.